Seberapa hebat Islam Makhachev di kelas welter? Event UFC berangka terbaik di tahun ini akan tersaji kurang dari 5 hari lagi. UFC 322 dipenuhi oleh segalanya untuk bisa menjadi kartu terbaik UFC di tahun ini. Mulai dari setiap fighter yang mengisi main card, arena pertandingan yang spesial yaitu Madison Square Garden, hingga co-main event perebutan sabuk juara wanita yang paling dinanti, yaitu Valentina Shevchenko versus Zhang Weili. Dan di puncak itu semua, ada sajian utama atau main event yang akan menjadi climax di event ini. Dan fighter yang dipercaya untuk menjadi sajian utama di kartu terbaik ini adalah sang undisputed UFC welterweight champion Jack Della Maddalena dan mantan raja pound for pound UFC Islam Makhachev. Dan di video kali ini dan selanjutnya kita akan membahas peluang dari masing-masing fighter meliputi keunggulan dan kelemahannya dalam oktagon. Dan yang akan dibahas di kesempatan kali ini adalah fighter yang dianggap favorit untuk menjadi pemenang. Seorang fighter yang disebut Joe Rogan sebagai seorang yang menunjukkan level MMA terbaik di dunia saat ini. Seorang fighter yang memiliki banyak sekali fanbase di Indonesia dan seseorang yang dianggap sudah melampaui sang monster tak terkalahkan Khabib Nurmagomedov. Dan fighter itu adalah Islam Makhachev. Makhachev sudah tidak diragukan lagi adalah salah satu atau mungkin fighter terlengkap di UFC saat ini. Mantan juara dunia kelas ringan ini memiliki background sebagai combat sambo master, judo, dan taekwondo. Sebagai murid terbaik dari Abdulmanap Nurmagomedov, tentu kemampuan gulat MMA Makhachev berada di atas rata-rata dan sejauh ini hanya kalah dari Khabib saja. Ya kalau Khabib bukan hanya murid sih, tapi anaknya Abdulmanap, jadi ya wajar saja. Sejak awal masuk UFC di tahun 2015, Makhachev sebenarnya sudah sangat menjanjikan. Ia berhasil menang di laga debutnya dengan spektakuler. Sempat tersandung dengan kekalahan knockout di laga kedua, tapi Makhachev berhasil bangkit dan menjelma menjadi monster yang tak terkalahkan di semua pertandingan selanjutnya. Performanya yang cantik tak selaras dengan perhatian yang ia dapat, mengingat ia berada di bawah bayang-bayang teman dekatnya, yaitu Khabib, yang sudah dikenal sebagai monster dan menjadi global superstar setelah mengalahkan Conor McGregor. Namun Makhachev tak kecil hati, dan ditambah motivasi dari pelatih dan Khabib sendiri, Makhachev terus mengukir namanya sebagai petarung kelas dunia. Ketika Khabib pensiun, nama Makhachev mulai naik di media sebagai sang penerus Khabib. Dan saat ini, Makhachev dikenal sebagai fighter kelas ringan yang paling banyak mendapatkan sabuk, yaitu sebanyak 5 buah, melampaui Khabib yang hanya memiliki 4 buah sabuk. Dan setelah mentasbihkan dirinya sebagai fighter kelas ringan yang paling berprestasi sepanjang sejarah, ia memutuskan untuk melepas sabuknya dan naik ke kelas 170 untuk merebut sabuk yang menempel kuat di pinggang sang boxer terbaik di UFC asal Australia, yaitu Jack Della Maddalena. Meskipun datang sebagai penantang, tapi faktanya status Makhachev adalah favorit mengingat apa yang sudah ia tunjukkan selama ini. Keunggulan Makhachev atas JDM tentu saja ada pada ground game-nya yang saking terkenalnya tidak akan kita bahas karena semua orang juga mengetahui hal itu. Selain itu, Makhachev juga memiliki tendangan yang lebih mematikan dibandingkan JDM mengingat Makhachev juga ahli taekwondo. Tendangan Makhachev tidaklah stylish seperti Edson Barboza ataupun Stephen Wonderboy Thompson, tapi sangat efektif dan berdamage. Makhachev juga unggul dalam mencampurkan teknik MMA-nya sehingga level change-nya akan sangat sulit diantisipasi oleh JDM. Fighter manapun akan sulit menghadapi Makhachev karena skillnya yang mampu merubah game plan grappling menuju striking dan sebaliknya hanya dalam hitungan detik. Selain itu, Makhachev juga lebih berpengalaman dalam pertandingan perebutan sabuk yang tentu saja akan menjadi poin krusial dalam pertandingan ini. Namun meskipun keunggulan tersebut memang benar adanya, Makhachev juga punya beberapa hal yang dianggap sebagai kelemahannya yang tentu hal itu perlu diwaspadai. Pertama tentu saja adalah berat badannya. Memang betul Makhachev tak akan ketinggalan jauh dari berat JDM. Tapi apakah Makhachev mampu bergerak sebagus di kelas ringan
atau justru gerakannya akan menjadi lambat karena pertambahan berat badan, tentu akan menjadi pertanyaan utama. Selain itu, satu-satunya aspek yang Makhachev tidak punya sebagai fighter sempurna menurut saya adalah kekuatan dagu. Dagu Makhachev memang tidak bisa dikatakan lemah, tapi jika dibandingkan dengan semua aspek yang lainnya, tampaknya dagu memang menjadi unsur terlemah Makhachev, mengingat Alexander Volkanovski saja mampu knockdown Makhachev di pertandingan mereka yang pertama. Dan itu akan menjadi bahaya ketika harus menghadapi lawan sekuat dan seakurat JDM dalam berboxing. Selanjutnya adalah ekspektasi fans dan media terhadap Makhachev yang menurut Daniel Cormier berlebihan. Menurut DC, Makhachev adalah korban dari ekspektasi fans karena ia dianggap penerus Khabib. Dan jika ia tidak tampil sedominan Khabib, maka kualitasnya akan dipertanyakan. Seperti saat melawan Dustin Poirier, meskipun Makhachev menang meyakinkan, tapi Poirier sempat menyulitkan Makhachev dan membuatnya berdarah parah di keningnya, sehingga banyak fans mempertanyakan dominasi Makhachev. Menurut DC, tentu itu tidak fair karena Khabib adalah monster yang tak ada duanya. Khabib adalah fighter yang saking dominannya, seakan-akan ia sama sekali tak pernah mengalami kesulitan di dalam oktagon. Tak pernah capek, tak pernah knockdown, dan gilanya lagi, ia tak pernah berdarah. Hal ini tentu tidak akan bisa ditiru oleh Islam Makhachev. Namun hal yang paling berbahaya dan harus diperhatikan oleh Makhachev saat ini adalah sorotan media. Banyak media dan podcaster yang bertanya pada Makhachev untuk pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Ilia Topuria. Bagi saya, ini tentu sangat mengganggu konsentrasi Makhachev yang memiliki lawan monster seperti JDM. Jika Makhachev aktif menjawab pertanyaan itu, maka dikhawatirkan fokus dan mentalitas Makhachev akan berubah dan bisa saja menganggap dia adalah pemenang sebelum bertarung. Dan mental seperti itu tentu akan sangat berbahaya di oktagon. Ya, meskipun saya yakin Makhachev tak akan sesembrono itu, tapi jika terus-menerus ditanya tentang langkah selanjutnya, maka bisa saja itu akan mempengaruhi fokus Makhachev. Namun terlepas dari itu semua, saya setuju bahwa Islam Makhachev memang layak untuk menjadi favorit di pertandingan ini. Meskipun saya tidak kaget jika sang favorit ini akan tumbang, karena sang underdog juga bukan petarung sembarangan. Sang underdog sekaligus sang petahana, yaitu Jack Della Maddalena, akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Prediksi laga main event UFC 322, Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev menurut AI. Akhirnya kita memasuki pekan yang kita nantikan. Main event UFC 322 yang akan diselenggarakan di Madison Square Garden nanti akan menjadi ajang pembuktian dari dua fighter level dunia untuk mentasbihkan kedikdayaan mereka masing-masing. Jack Della Maddalena yang baru saja mendapatkan sabuk setelah mengalahkan Belal Muhammad akan menghadapi salah satu fighter paling lengkap di UFC saat ini, yaitu Islam Makhachev. Sebagai fans netral dari mereka, saya pribadi sangat antusias dengan laga ini dengan membuat banyak ulasan, mulai dari berita perkembangan kedua fighter, pendapat para fighter, media, hingga pendapat influencer MMA telah saya buat untuk mengingatkan bahwa laga ini akan sangat penting bagi kedua fighter. Islam Makhachev sebagai favorit tentu mendapatkan banyak prediksi positif dari para fighter, mulai dari Charles Oliveira, Merab Dvalishvili, Henry Cejudo, Khamzat, hingga Jorge Masvidal. Namun tak sedikit juga dari para public figure MMA yang memprediksi kemenangan untuk JDM, seperti Ian Carey, Robert Whittaker, Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, hingga Beneil Dariush. Untuk menyambut hari pertama penantian laga akbar akhir pekan nanti, di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan prediksi ulasan laga JDM versus Makhachev menurut 3 AI, yaitu ChatGPT, DeepSeek, dan Gemini. Ya, ini dulu sering saya lakukan untuk membandingkan tokoh anime di konten awal channel ini sih. Namun sebagai disclaimer, analisa AI tentu ada kekurangan. Apalagi AI ini adalah versi gratisan dan bukan versi pro. Untuk kata kunci atau prompt yang saya berikan kurang lebih seperti berikut.
Akhir pekan nanti, 16 November 2025, kita akan disuguhkan main event UFC 322 Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev dalam perebutan sabuk juara kelas 170. JDM yang sudah berlatih dengan Craig Jones dan Alexander Volkanovski akan menghadapi Makhachev yang sudah bulking dari kelas 155. Berikan prediksimu dan angka persentase mengenai siapa yang akan keluar sebagai pemenang jika melihat dari performa mereka sejauh ini meliputi striking, grappling, clinch, size, submission skill, durability, dan cardio mereka. ChatGPT memberikan analisa yang cukup lengkap dengan menyajikan data yang kurang lebih sama dengan pandangan fans dan para fighter pada umumnya, yaitu JDM unggul cukup jauh dalam striking, size, dan durability. Striking JDM adalah yang terbaik di kelas welter. Ukuran JDM secara alami memang lebih besar dari Makhachev, dan durability JDM sejauh ini juga lebih badak dari Makhachev. Sedangkan Makhachev sama seperti yang diprediksi banyak orang akan unggul secara signifikan dalam grappling, clinch, submission, dan cardio. ChatGPT bahkan memberikan gap yang lebih lebar tentang aspek keunggulan Makhachev ini, karena memang skill ground game Makhachev sejauh ini berada jauh di atas JDM. Jadi secara keseluruhan, jika ditotal, ChatGPT gratisan ini memperkirakan Islam Makhachev unggul 65% dibandingkan JDM 35%. Mungkin ini agak terlihat jomplang ya, tapi sebenarnya ini karena secara statistik dihitung dari skill by skill. Keahlian Makhachev memang lebih banyak dari JDM, tapi jika JDM bisa memaksimalkan keunggulan strikingnya, ChatGPT memperkirakan JDM bisa menang TKO di ronde kedua. Sedangkan Makhachev dengan skill lengkapnya diperkirakan menang lewat kuncian di ronde keempat. Angka persentase yang sama juga dimiliki oleh Gemini dengan data skill by skill yang kurang lebih sama. JDM unggul tipis dalam striking, tapi Makhachev unggul jauh dalam ground game. DeepSeek bahkan memberikan angka persentase yang cukup besar untuk keunggulan Makhachev, yaitu 80% dibandingkan JDM 20%. Dan lagi-lagi, faktor grappling Makhachev menjadi alasan keunggulan Makhachev. Dan satu-satunya peluang JDM menang hanyalah dari ketajaman strikingnya. Tapi ketajaman striking JDM memang tak bisa diremehkan, karena berkaca dari pertandingannya melawan Gilbert Burns, Gilbert berhasil mendominasi JDM di ground game. Tapi ketika sekali saja terjadi scramble dan JDM mendaratkan lututnya, kemenangan Burns yang sudah di depan mata sirna. Jadi secara umum, ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek masih mengunggulkan Makhachev sama seperti yang dinyatakan oleh Bandar. Tapi JDM tetap memiliki peluang, apalagi jika ia berhasil meningkatkan kemampuan anti gulatnya. Namun tetap saja ini adalah analisa mentah dan memiliki banyak lubang. Mengingat AI ini masih gratisan karena saya masih belum punya budget yang cukup untuk membuat mereka dalam mode pro. Jadi apakah kalian setuju dengan ulasan tersebut? Bagaimana menurut kalian?